selaku Ketua Ikatan Keluarga Besar Sriwijaya Kota Samarinda periode 2018-2021. Pada hari ini kami mengadakan musda dan saya sudah dinyatakan dimisioner. Alhamdulillah selama kepengurusan dapat mempersatukan dan mempererat tali silaturahmi keluarga besar Sriwijaya yang ada di Kota Samarinda. Harapan saya dengan musda ini terpilihlah ketua dan kepengurusan baru periode 2001-2024. Harapannya akan menjadi lebih baik lagi dan tetap kompak dan selalu menjaga tali silaturahmi sesama perantau di rantau kita Pacak. Terima kasih. Komite Musda 2 IKBS Sriwijaya Samarinda. Saya sendiri sebagai pimpinan sidang Habibi. Sebelah kanan saya Niko selaku sekretaris pimpinan sidang. Sebelah kiri saya Linda Samarika adalah anggota sidang. Mengikuti jalannya sidang paripurna 1. Apakah berdasarkan peserta sidang Musda 2 Ikatan Keluarga Besar Sriwijaya Samarinda dapat dikatakan quorum? Baiklah, sudah ada satu kesepakatan bahwa sidang Musda 2 pada tanggal 28 November tahun 2021 Ikatan Keluarga Besar Sriwijaya Samarinda dinyatakan quorum. Poin kedua yaitu mengesahkan agenda sidang Musda kepada Bapak Ibu masing-masing sudah memegang atau sudah memiliki handout ini atau draft tatib musda atau agenda musda itu sudah tercantum di dalam agenda musda yang Bapak Ibu saat ini pegang masing-masing. Saya pertanyakan kepada peserta musda, apakah agenda musda atau agenda sidang musda pada pagi hari ini dapat kita sepakati atau harus kita telaah dan cermati satu persatu dari poin ke poin. Sekali lagi, gimana? Tutul pimpinan sidang. Oh silahkan. Kami minta waktu aja sekitar 5 menit untuk baca dan nanti pada prinsipnya kami setuju. Oke, baik. Kami berikan waktu 5 sampai dengan 10 menit. Pimpinan sidang. Oh, silakan. Izin pimpinan sidang. Peserta undangan atau tamu undangan punya hak untuk berbicara atau tidak? Tidak. Baik. Baik, untuk tamu undangan memiliki hak untuk berbicara, tetapi tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Oke. Sepakati. Sepakati. Oke, itu karena sudah termaktub di dalam ADART IKBS Sriwijaya Samarinda. Oke. Silakan Bapak Ibu semua untuk sekilas membaca draft yang ada di tangan Bapak Ibu semua, untuk kemudian dicermati apakah ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau dipertanyakan. Nanti kita berikan waktu 10 menit dan selanjutnya akan kita tentukan apakah agenda sidang musda ini dapat disepakati. Baik Bapak Ibu semua, kami berikan waktu voting. Sepakat dulu ketok palu. Sidang, masukan kan dong. Jadi kita sepakati dulu ketukan palunya. Ketokan 1 berarti sepakat. Ketokan kedua
pending atau di skor. Jadi kita sepakati dulu di sini kalau ketok palu dua itu Pimpinan sidang, itu sebenarnya sudah ada aturannya pimpinan sidang mengenai ketok-ketok. Dibacakan aja. Oke, baik. Sebentar, aku tinggal dulu, masih simpan di sini sebetulnya. Ketok palu malu itu. Asal jangan ngetok terus menerus. Ya, itu kerusuhan. Nah itu. itu nama beduk. Oh iya? Belum berjalan sidang paripurna. Belum mulai. Baru pending aja kan ini untuk merevisi kembali AD dan ART dan tata tertib kan. Jadi kita belum mulai. Sudah. Untuk sidang paripurna pertama. Sidang paripurna tadi sudah kubuka dengan 3 kali kesempatan. Yang pertama. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke dalam Tidak, ini kan lagi skor. Iya. Artinya kita nggak perlu lagi lapor izin ke pimpinan lagi kalau ngomong. Langsung aja ngomong. Iya, udah Pak, kok. Tapi kan ini maksud aku kan. Tapi ini harus kita taati. Ini kan aturan sidang, tata tertib sidang. Ya jadi harus ini yang kita pegang. Iya betul. Tadi kan masing-masing sudah pegang itu tadi kan draftnya. Jadi kami minta supaya peserta membacanya sekilas, kemudian menelaahnya, mencermati. Sekiranya siapa tahu ada yang kurang pas misalnya, ya mungkin itu nanti akan jadi bahan penyempurnaan. Pimpinan sidang paripurna 1 sepakati sudah jelas. Oke, ya oke. Saya sepakati sudah Ya. sudah. Di sini dibicarakan acara pengukuhan. Saya minta supaya berjalan dengan lancar setelah terpilihnya ketua untuk membentuk struktur. Jangan terlalu lama, paling tidak 1 minggu. Karena kalau di sini ditulis 1 bulan, berarti program kerja kita juga akan mundur ke belakang lagi. Pimpinan sidang. Oke, aku tanggapi dulu yang ini ya. Ya. Oke, setuju dengan usulan itu. Kita lagi skor sini sidang. Kalau tidak, Mohon buka maaf. lagi. Boleh nggak nengah? Boleh nggak dengar ya? Begini, tata tertib di dalam ini sudah ada semua. Dimohon kita semua mentaati tata tertib ini. Jadi ini masanya tadi diberi dia waktu 10 menit untuk membaca ini. Kalau kagak dibuka dia lagi, ya, baru bagaimana yang 10 menit baca ini ada yang setuju apa tidak? Kalau yang tidak setuju, apa yang tidak setuju dikoreksi. Baru dibuka lagi oleh beliau. Tahap berikutnya. Ini mohon maaf, aku nengahi. Terus setiap acara yang di sini tadi, ya, acara rapat kita squad, tok sekali aja pukul. Mulai bacalah 10 menit itu. Kakek sudah 10 menit, dia buka lagi. Ada rapat kita mulai lagi ketok. Nah, baru mulai. Baru yang masalah ini tadi setuju apa tidak setuju, itu loh. Siap ketua, siap. Baik, aku coba jelaskan tadi terkait dengan palu memalu tadi yo. Pimpinan sidang dijelaskan setelah sidang sudah dibuka. Sudah. Buka lagi. Oke. Kalau tidak dibuka dulu itu baru boleh ngomong. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Waktu skorsing sudah cukup dan sidang paripurna 1 skorsing saya cabut. Kita buka kembali. Dan kita buka kembali. Ya. Baru mereka tanya. Ya. Yang pertama 1 kali ketukan yang maknanya adalah mengukuhkan kesepakatan. Ya, mengukuhkan kesepakatan. Jadi kalau misalnya ada diskusi kita sepakat 1 kali ketukan palu. Kemudian 2 kali ketukan palu itu adalah pertukaran pimpinan sidang, penundaan sidang, pencabutan penundaan baik lobi, istirahat, dan penundaan sidang untuk beberapa waktu. Jadi tadi 2 kali ya. Kemudian yang 3 kali ketukan palu adalah menetapkan keputusan membuka dan menutup sidang. Makanya tadi waktu membuka kan 3 kali. Ada yang berani protes.
Kemudian untuk yang lebih dari 3 itu bisa jadi menenangkan situasi Kalau nggak marah. atau chaos. Mudah-mudahan datang terbang malu nih. Oke, baik. Waktu kita buka kembali, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa 10 menit, 5 sampai dengan 10 menit itu adalah waktu untuk membaca, menelaah dan mencermati agenda sidang. Sekarang saya tanyakan kepada Pelur, apakah agenda sidang yang Bapak Ibu saat ini pegang dan sudah dibaca, kita sepakati sebagai agenda sidang yang sudah fix? Sepakat? Cepat sekali. Ya silakan. Ya sepakat baik. Kalau sepakat artinya sidang pleno 1 ini sudah selesai. Belum, masih ada tahapan lainnya. Ini kan sidang pleno 1 pembahasan tata tertib. Ya betul. Nah, sepakat kalau forum kita ini kalau. Ya sepakat dah. Tidak dibahas. Sepakat. Ya kalau sepakat, mana Mang Arif sepakat? Sepakat. Nah, silakan nanti akan masuk dalam konsideran kedua ini. Kemudian kita masuk pada poin ketiga, yaitu mensahkan tata tertib. Sama dengan sesi yang kedua tadi, tata tertib ini sudah ada di dalam draft atau handout yang Bapak Ibu pegang semua. Oleh karena itu, kami berikan waktu 5 menit untuk Bapak Ibu membaca, mencermati dan menelaah tata tertib yang ada dalam musda kedua Ikatan Keluarga Besar Sriwijaya Samarinda periode 2021. Waktu kami skor 5 menit. Membaca, menelaah dan mencermati tata tertib sidang yang sudah termaktub di dalam draft atau handout yang ada di Bapak Ibu semua. Kami serahkan kepada Floor. Apakah ada hal-hal yang ingin dibahas, dikoreksi, atau didiskusikan terkait dengan draft atau isi tata tertib sidang musda kedua Ikatan Keluarga Besar Sriwijaya Samarinda tahun 2021. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu semua untuk menyampaikan apa yang menjadi buah pikiran dari Bapak Ibu semua. Kami Tidak perlu dikoreksi lagi. Sepakati sudah. baik, kita sepakat, kita setuju dengan tata tertib sidang musda Ikatan Keluarga Besar Sriwijaya kedua Kota Samarinda tahun 2021. Sepakat? Tidak. Terima kasih atas kesabarannya masih tekun mengikuti acara sidang paripurna ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu pemilihan pimpinan sidang musda. Yang saat ini berlangsung adalah paripurna 1 yang dilaksanakan oleh steering committee, dalam artian komite pengarah jalannya musda IKBES kedua Sriwijaya Samarinda tahun 2021. Perangkat pimpinan sidang yang terdiri dari unsur ketua sidang atau pimpinan sidang, sekretaris, dan 1 atau 2 anggota. Seyogyanya ada ganjil, ada formasi yang ganjil, 3 atau 5. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami berikan waktu kepada Floor untuk berembuk, berdiskusi, mudah-mudahan dicapai kesetulukan
dari peserta sidang untuk menentukan pimpinan sidang paripurna 2 yang KG-nya tuh nak memimpin jalannya sidang sampai dengan acara penutupan nanti. Oleh karena itu, waktu kami skor selama kurang lebih. Nggak usah disekor aja ketua, langsung aja ada yang ngusul maju ke depan, kasihkan. Untuk apa sekor-sekor? Ya kalau seandainya langsung lebih cepat lebih Ya, baik. kami ngusulkan itu sekretaris sidang Pak Riko sebagai ketua sidang. Sudah. Yang kedua Soraya, yang ketiga Pak Badarudin, maju ke depan. Itu usulan kami. Oke, sepakat. Ada lagi? Kate, sudah. Kate, yang lain takut kami soalnya. Ada lagi yang usul? Tidak Kate. Ayo itu ada yang angkat tangan itu. Tidak Kate. Pimpinan sidang. Oh silakan. Jadi biar berjalannya sidang ini sebagaimana maksudnya, usulan-usulan tersebut jadi mau ditaruh, silakan ditawarkan kembali dan ditawarkan juga siapa tahu ada usulan lain. Artinya kalau misalnya ada pemaksaan terhadap pimpinan sidang bahwa harus diketok, biarkan ini berjalan sebagai musyawarah, jadi tawarkan dulu lah. Oke. Jangan sampai pimpinan sidang diintervensi oleh peserta ya. Iya. Aku ini rasa-rasa diintimidasi. Makasih pimpinan. Oke, kami persilahkan. Mungkin ada lebih baiknya pakai 5 formasi. Cukup 3 aja. Nanti kalau 5 nambah kursi pula. Pimpinan sidang. Satu, Pimpinan sidang. Tawarkan. Jangan mendengar satu pihak saja pimpinan sidang. Tawarkan. Mau 3, mau 5. Ya makanya. Masalahnya kan yang lain ya ngomong. Oh, takut olehnya terlalu keras. Ya silakan kepada para peserta sidang untuk bisa memberikan masukannya. Sekiranya kita sepakati bahwa formasi dari pimpinan sidang ini adalah 3, terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Kalau memang sepakat, siapa tahu masih ada lagi. Oh, 5 baik misalnya kan. Kalau kita sepakat, Pak Lurila pegang. Ya silakan. Pimpinan sidang boleh 2, 4 atau 5. Tapi sistem pemilihan ditunjuk. Ini harus itu, ini wakil ini tidak. Kita pilih secara ini demokrasi. Secara demokrasi, kita pilih, kita voting jika perlu. Ya voting itu kan sudah ujungnya dari bisa musyawarah. Kalau kita bisa musyawarah, ya kita musyawarah. Ya oke. Ya. Silakan ditampung, baru ditampung, boleh ditanggapi oleh audiens. Oke. Oke, kami tawarkan apakah penunjukan ketua sidang ini nak kita sepakati lewat aklamasi, musyawarah dan mufakat, atau nak voting. Voting itu adalah solusi di mana musyawarah itu sudah menemui jalan buntu, karena itu menang-menangan. Nah, silahkan apakah akan dilalui dengan jalan musyawarah, mufakat, atau voting. Yes. Ya kami tadi telah ketua dan pimpinan sidang minta Pak Riko jadi pimpinan sidang, kemudian Bu Soraya sama Pak Badarudin, itu kami sudah sepakat. Kami kami atau saya? Kami dah. Nggak baso aku kami, ya baso aku. Ada masukan tadi bahwa tawaran adalah presidium sidang berjumlah 3 orang dan 5 orang. Nah ini opsinya ada 2 ini. Setelah ini kita sepakati 3 atau 5, baru kemudian kita akan berbicara bagaimana mekanisme penetapan presidium sidangnya. Nah untuk itu kita sepakati dulu 3 atau 5 presidium sidang. Kalau ya. Cukup 3. Ya, ada tawaran tadi 3, ada tawaran tadi dari ibu kita juga menawarkan 5 presidium sidang. Tapi kalau dilihat dari draft, kalau kita bisa membaca di sidang paripurna itu sidangnya ada berjumlah 4 sidang paripurna. Kalau nggak mungkin. Ya disepakati kan 3 atau 5.
sidang, maka selanjutnya adalah penentuan presidium sidangnya. Nah, ada yang mau memberikan saran dari peserta forum bagaimana mekanisme pemilihan presidium sidangnya? Apakah kemudian disarankan peserta forum menyarankan nama-nama yang kira-kira memang memiliki kapasitas untuk memimpin atau memiliki kompetensi untuk memimpin sidang? Kan supaya menghindari tunjuk-menunjuk, maka peserta sidanglah yang mengusulkan beberapa nama untuk memenuhi kuota 5 nama untuk menjadi presidium sidang. Nah, nanti siapapun nama yang disebut, biar dia lebih dari 7 orang tidak apa-apa, tapi nanti kan bisa misalkan satu nama bisa disebut sebanyak 3 orang, misalnya 3 peserta sidang ini, satu peserta sidang bisa menyebutkan 1 orang. Jadi kalau ada 7 nama, yang 5 nanti kita akan pilih 5 dengan rekomendasi terbanyak lah, misalnya begitu, mengkerucut begitu nama-nama tersebut. Dari 5 itu siapa saja? Siapa tadi? Tambah Ongki, Niko, Soraya, Gato, Ongki, Pak Harudin, Agus, nama Linda, Ongki, Linda. Sudah ada Tinonya? Yang dipilih yang malam dengan pimpinan sidang, dengan forum sidang. Satu lagi. Linda. Ada usulkan Linda, ada yang mengusulkan Kak Ongki tadi ya. Linda. Jadi ketua, sebaiknya dikasih kesempatan untuk anggota musda mencalonkan diri sendiri aja. Takutnya ada yang ditunjuk ini tidak mampu gitu. Pimpinan sidang memang dalam aturan, memang orang yang bersangkutan mengusulkan itu kan aturannya ada. Kalau tidak ada baru usulan dari orang. Ya tapi kebiasaan kita tuh maluan ngaju-ngaju ke DPR dong. Ya, kupikir apa yang disampaikan oleh forum itu sudah yang terbaik lah ya, sudah representatif lah itu. Sementara ini ada 4, masih ada kurang Viko lagi, mungkin Yurika. Nah, itu siapa kira-kira? Oh, sudah. Ongki Alexander. Lagi lah. Oke ya, sudah Ongki terus. Baik, Bapak Ibu semua, sudah terpilih 5 nama untuk memimpin sidang paripurna 2. Dan nama-nama ini diusulkan oleh forum atau floor. Aku baca ke dulu. Yang pertama adalah Niko yang ada di sebelah aku ini. Kemudian Saudari Soraya. Kemudian Mang Ato dari Lahat ya. Kemudian Mang Baharudin, beliau. Kemudian Ongki, ini yang muda katanya. Kita sepakati formasi pimpinan sidang paripurna 2. Mak Mano setuju? Formasi pimpinan sidang paripurna 2 yang tadi sudah disampaikan, terpilih adalah Niko, Soraya atau Mang Baharudin dan Ongki. Kepada yang namanya disebut tadi agar maju ke depan untuk dilakukan prosesi penyerahan palu dan berkas administrasi sidang kepada
yang terhormat Bapak Ibu semua, kami persilahkan untuk maju ke depan. Waktu kita memasuki sesi musyawarah penentuan formasi pimpinan sidang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Di hadapan kita sudah ada lima pimpinan sidang terpilih. Oleh karena itu kami berikan skorsing selama 5 menit untuk berdiskusi menentukan formasi pimpinan sidang. Ya kalau mau sebentar baik semua. Sekarang di hadapan kita semua sudah ada personal atau formasi pimpinan sidang paripurna 2 yang kakeknya nak memimpin sidang sampai dengan paripurna 4, sampai dengan terpilihnya ketua IKBES yang baru, sampai dengan penutupan. Sebelumnya kami perkenalkan dulu hasil kesepakatan dari calon pimpinan sidang ini. Dari 5 personal tadi itu disepakati ketua pimpinan sidang itu adalah Niko. Kemudian sekretarisnya itu Soraya. Kemudian anggota terdiri dari Mang Baharudin, Mang Atok, Hongki. Nah, sekarang kita memasuki acara prosesi penyerahan palu sidang dan berkas administrasi paripurna 2. Wartawan. Berikut ini kami serahkan palu sidang dan berkas administrasi sidang paripurna 2 kepada Ketua Pimpinan Sidang Paripurna 2, Saudara Niko. Berkas dan palu sidang kami serahkan. Saya terima draft dan berkas serta amanah dan akan kami jalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang tertera dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan tata tertib yang telah kita sepakati bersama. Dengan demikian saya akan ambil alih. Karena sudah terpilih Ketua Sidang Paripurna 2 beserta perangkatnya, maka Sidang Paripurna 1 dinyatakan kami tutup dan diambil alih oleh Ketua Sidang Paripurna 2, Saudara Niko.